Dokter Dudu dan Dokter Didi sebagai penguji 1 dan 2 udah nanda tangan. Tinggal saya harus nanda tangan. Apakah saya bisa nanda tangan? Nah, cuman yang jadi masalah, ini bener enggak Dokter Dudu dan Dokter Didi yang nanda tangan valid atau enggak? Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang kiriman tanda tangan dari orang lain. Maksudnya kiriman dokumen digital atau file yang ada tanda tangan dari orang lainnya. Nah, kita pengen ngecek nih, ini tanda tangan asli atau palsu. Soalnya bukan kita yang tanda tanganin, jadi orang lain yang menandatangani, kemudian dokumen yang berisi tanda tangan itu dikirim ke kita. Udah gitu kita perlu ngecek nih, ini asli atau palsu sih. Nah, jadi apakah mungkin dibuat-buat gitu. Jadi konteks yang digunakan di sini adalah lembar pengesahan skripsi. Gitu, lembar pengesahan skripsi dari mahasiswa. Jadi di lembar pengesahan skripsi itu ada tanda tangan dari beberapa orang dosen. Nah, ini kan tanda tangan pembimbing pertama, ini pembimbing kedua, dan ini pembimbing ketiga, dan ini dari kaprodinya. Misal ya, ini misal. Nah, kita pengen ngecek nih di era serba digital sekarang. Misalkan mahasiswa ngasih lembar pengesahan untuk kita ACC karena kita sebagai pembimbing kesekian gitu ya. Kita kan pengen tahu ini udah di ACC oleh pembimbing yang lain atau belum sih sebenarnya. Nah, untuk memastikan itu kita harus tahu dong, ini tanda tangan valid atau enggak sih? Atau mungkin jangan-jangan ini hanya copy paste atau akal-akalan aja. Nah, untuk bisa memastikan itu kita akan pelajari gimana caranya menguji validitas dari suatu tanda tangan valid atau enggaknya dalam video tutorial kali ini. Biar bisa lebih cepat, kalian bisa ngikutin playlistnya di deskripsi ya. Jadi nanti bisa langsung ke segmen yang kalian butuhkan. Bray, oke, kita masuk ke laptop pemirsa ya. Dan sekarang kita udah mulai coba untuk membahas tentang permasalahan konteksnya ya, yaitu lembar pengesahan skripsi. Nah, seperti yang udah pernah dilihat di awal video ini tentang permasalahan yang terjadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus coba bertukar ID tanda tangan kita. Jadi bukan bertukar tanda tangan ya, tapi ID tanda tangan kita yang tersertifikasi. Tanda tangan kita dengan tanda tangan rekan kita. Jadi rekan kita punya ID tanda tangan kita pun punya ID tanda tangan rekan kita gitu, dosen ya. Nih misalkan pertama kita buat dulu digital ID-nya, dan ini sudah ada digital ID-nya. Mungkin ini kita hapus dulu ya, kita remove ID, kita buat yang baru. Kita yes kan aja, dan kita masukkan password untuk menghapusnya. Karena saat kita mulai pembuatan digital ID pun kita menggunakan password ya. Kemudian kita add ID yang baru, new digital ID, next. Simpan di komputer, kita isi, tring, udah diisi ya, kita langsung next kan aja. Dan kemudian ini ID tanda tangan kita mau disimpan di mana, kita browse. Oke, kita simpan di folder khusus yang udah kita buat ya, save. Kemudian kita membuat passwordnya, password udah dibuat, finish. Nah, sekarang kita udah punya ID punya kita ya, tanda tangan punya kita. Kemudian kita eksporkan untuk bisa kita share ke orang lain. Save the data to file, oke. Dan kita simpan di folder yang sama kayak kita nyimpen file tanda tangan aja ya. Ini adalah file tanda tangan untuk file ID tanda tangan untuk dipertukarkan. Formatnya itu FDF ya, PDF form data file. Save. Oke, kita sekarang udah punya file FDF untuk kita pertukarkan dengan yang lain. Nah, sekarang kita punya sertifikat dari ID tanda tangan kita yang nantinya untuk dipertukarkan dengan rekan kita. Ya, ini kita munculkan file name extension, dan ini yang perlu kita pertukarkan FDF ya, bukan yang ini, catat FDF-nya.
Search Exchange Aditya Rahmawan. Nah, ini yang akan kita kirim ke email. Nah, kita udah buka emailnya, dan sekarang file FDF ini kita kirim aja ke rekan kita. Rekan kita siapa? Dr. Dudu. Misal ya, ada Dr. Dudu? Nggak ada. Namanya juga bohongan ya. Ceritanya Dr. Dudu udah nerima file FDF kita. Begitu juga dengan Dr. Dudu. Dr. Dudu juga udah ngirimin file FDF tanda tangan sertifikat dari ID tanda tangan dianya. Nah, sekarang waduh, ada mahasiswa ngirim lembar pengesahan untuk saya ACC. Lihat nih, atas nama Juleha, namanya bagus ya. Dr. Dudu dan Dr. Didi sebagai penguji 1 dan 2 udah nanda tangan. Tinggal saya harus nanda tangan. Apakah saya bisa nanda tangan? Nah, cuman yang jadi masalah, ini bener enggak Dr. Dudu dan Dr. Didi yang nanda tangan valid atau enggak? Nah, selain itu ada mahasiswa lain yang juga sama-sama ngirim lembar pengesahan yang udah di ACC sama Dr. Dudu. Nah, oleh karena itu, yang pertama harus kita lakukan adalah menghubungi Dr. Dudu untuk mengirimkan file FDF tanda tangan beliau ya. Dr. Dudu, Dr. Didi, tolong kirimkan file FDF-nya. Ya, terima kasih. Udah. Udah. Jadi Dr. Dudu dan Dr. Didi sudah mengirimkan file FDF-nya. Kita lihat. Nah, ini dia kiriman file FDF punya Dr. Dudu dan Dr. Didi ya. Nah, ini untuk memastikan kita pakai aplikasi yang tadi ini, pakai aplikasi Fox It Reader ya. Tapi untuk memastikan bahwa sebelumnya, kalau ini sih pasti valid, soalnya saya membuat ID-nya itu di Fox It Reader. Nah, untuk memastikan kepake enggak sih di file FDF-nya, maka kita buka lembar pengesahannya menggunakan aplikasi lain, Adobe Acrobat Reader atau Nitro PDF. Dan saya menggunakan Adobe Acrobat Reader DC ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal atau mendaftarkan mendaftarkan file FDF ini punya Dr. Dudu dan Dr. Didi ya ke dalam Adobe Acrobat Reader-nya. Jadi setelah saya coba gitu ya, kenapa nggak pakai Fox It Reader atau Nitro Reader ya, Nitro PDF? Karena ternyata lebih simpel menggunakan Adobe Acrobat Reader untuk urusan FDF ini. Kalau pakai Fox It Reader memang ribet ya. Terus kalau pakai Nitro PDF itu malah nggak kedeteksi. Nah, jadi untuk sementara kita lebih mudah menggunakan Adobe Acrobat Reader. Untuk dari mana Adobe Acrobat Reader DC, nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Klik aja di bawah. Jangan lupa playlistnya juga dilihat-lihat ya. Alright. Nah, sekarang kita klik kanan, kita buka menggunakan Adobe Acrobat Reader DC untuk sertifikat tanda tangan punya Dr. Dudu ini. Jadi kita daftarkan menjadi trusted contact ya, jadi kontak yang bisa dipercaya. Set contact trust. Jadi tanda tangan ini karena kita dapat langsung dari orangnya, maka kita percaya ya. Use certificate as a trusted root. Jadi bisa dipercaya nih sertifikatnya. Udah gitu, oke. Kita impor, oke. Dah close. Begitu juga dengan ini Dr. Didi. Kita open with, atau cara gampangnya mungkin ya udah. Set contact trust. Udah gitu, use the certificate as trusted root. Oke. Import. Close. Dan kemudian kita buka file ininya. Nah, ini dia. File lembar pengesahan punya Juleha dan punya Ngatiem. Oh, nama Ngatiem. Nah, di sini
Di sini ada tanda tangan, dibubuhi tanda tangan. Apakah betul? Coba kita klik. Ini di sini ternyata udah ada tandanya signature panel. Kita bisa langsung lihat apakah valid atau enggak sesuai dengan file FDF yang dikirim oleh Dr. Dudu atau tidak sama Dr. Didi. Kita klik dari Dr. Dudu. Signature is valid signed by Dr. Dudu. Jadi kalau di Acrobat Reader, kalau misal ada revisi, ini kan gini ya. Jadi Dr. Didi ini menandatangani setelah Dr. Dudu. Jadi di sini akan terdeteksi bahwa ada perubahan itu dari dokumen, karena setelah itu ditandatangani oleh Dr. Didi. Cuman has not been altered, jadi nggak hancur gitu, nggak rusak gitu si filenya. Jadi nggak apa-apa. Signature properties bisa kita lihat di sini kapan ditandatanganinya ya. Ini signature is valid, close, dan kemudian nah di sini nih, ini Dr. Didi yang terakhir menandatangan, dan ini sesuai dengan sertifikat yang dikirim oleh Dr. Didi. Buktinya ini valid dan dokumen belum ada dimodifikasi. Signature properties dan ditandatangani tanggal sekian jam sekian ya. Nah, kalau ini valid dan Dr. Didi pun valid, maka kita bisa lanjutkan untuk meng-ACC-nya. Coba kita lihat lembar pengesahan yang lain dari mahasiswa Ngatiem ya. Dan ini ditandatangani oleh Dr. Dudu katanya, dan memang tanda tangannya pun mirip ya. Tapi saat kita cek ternyata signature validity is unknown. Artinya apa? Artinya tanda tangan ini tidak sesuai ID-nya dengan sertifikat yang dikirim oleh Dr. Dudu, walaupun mirip. Artinya ini berarti kita harus mengkonfirmasi lagi ke Dr. Dudu. Apakah ini mahasiswa Ngatiem sudah bisa lanjut untuk di ACC si skripsinya atau enggak gitu ya. Datang lagi ternyata lembar pengesahan dari mahasiswa yang lain. Oh, ini tambahan. Namanya Juminten. Oh, bagaimana ini tanda tangannya? Ternyata ini mah tanda tangannya benar-benar tidak bisa divalidasi. Ini mah copy paste banget ya. Nah, kalau misal seperti itu terserah Anda. Nanti laporkan aja ke Dr. Dudu dan Dr. Baba. Ini benar-benar di ACC atau enggak? Mungkin Dr. Dudu dan Dr. Babanya tidak hanya bisa copy paste aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Dah pemirsa, gitu aja mungkin video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau misal suka dengan videonya, klik dong tombol like-nya. Kalau misal ingin berlangganan video-video yang mengkaji tentang software dalam dunia pendidikan dan perkantoran seperti ini, maka klik aja tombol subscribe merah di bawah sini dan klik juga tombol loncengnya. Biar nanti kalau misal ada video baru berikutnya akan dikasih tahu. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.